Selamat pagi sidang Jemaat Avalov yang dikasihi Tuhan. Harapan kami setiap kita dalam kondisi baik minggu ini, sehingga kita bersama-sama boleh berkumpul di tempat kita masing-masing, boleh mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tentunya sebelumnya kita mendengarkan renungan, ayo sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan Allah, kami mengucap syukur segala perkara Tuhan lakukan dalam hidup kami, karena kami mempercayai pagi ini Tuhan, kami ada oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu, supaya firman yang Tuhan berikan buat anak-anak-Mu menjadi berkat, memberikan satu kekuatan untuk setiap kami. Bungkus kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita saat ini. Kenapa demikian? Karena kasih Allah tetap dinyatakan kepada setiap kita tanpa kecuali. Kita hari ini ada, pagi ini dalam kondisi sehat. Saya mempercayai itu adalah kemurahan dari Tuhan. Dan kasih karunia Allah selalu ada di dalam kehidupan anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu kemarin kita mendapatkan berkat yang dibawakan oleh Pak Doni dengan tema Dia yang tidak pernah berubah. Saudara yang kasih, benar Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah berubah dahulu, hari ini, dan sampai selamanya. Kira-kira akan muncul di benak kita, apanya sih yang tidak pernah berubah? Saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah berubah tentang kasih-Nya. Kasih Allah kepada setiap kita tidak pernah berubah. Ya, kepada kita yang percaya, walaupun kepada orang yang belum percaya. Ya, kasih-Nya luar biasa kepada setiap manusia. Karena ada janji Tuhan di situ, siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan yang kedua yang tidak berubah adalah janji-Nya. Janji Allah ditepati dan pasti digenapi untuk saudara dan saya. Tuhan tidak pernah lupa akan janji-Nya. Kita boleh lupa akan Tuhan. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita juga bisa mengesampingkan Tuhan dalam hidup ini. Tapi percayalah, janji Tuhan tetap dilakukan dan dikerjakan dan dipenuhi untuk setiap kita. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada setiap kita. Saudara yang kasih, dan apanya lagi yang tidak pernah berubah? Kuasanya. Kuasa Allah dulu, hari ini, dan sampai selamanya, dan sampai akhir nanti, Tuhan tidak pernah berubah. Saudara yang kasih, ada janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sesuai dengan firman yang kita baca minggu lalu dalam kitab Mazmur 11 di dalam ayat yang keempat, Tuhan selalu mengamat-ngamati anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Luar biasa kasih Tuhan. Tuhan mengamat-ngamati berarti Tuhan selalu melihat kehidupan kita walaupun kita di bumi. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu mengamat-ngamati dan memperhatikan apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Tuhan selalu mengamat-ngamati. Luar biasa kasih Tuhan. Saudara yang kasih, ada yang bertanya kepada saya, Pak, karena Tuhan itu tidak berubah dan selalu memenuhi janji. Faktanya, di dalam sekian bulan kami ada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ya, sejak adanya corona, COVID ini, kebutuhan kami tertatih-tatih. Suami saya kena PHK. Ya, kami harus mengencangkan ikat pinggang kami, mengatur keuangan yang sisa, tidak mudah. Katanya Tuhan memberikan berkat, ternyata
Seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan tidak dengar doa saya yang saya naikkan di hadapan Tuhan. Seakan-akan jawaban juga tidak ada yang kami rasakan. Bagaimana ini Pak Petrus? Tapi pada akhirnya saya juga menyadari, saya boleh hidup sampai hari ini, 5 bulan berlalu, saya masih hidup. Hidup saya penuh dengan ketakutan. Takut tidak makan dengan anak istri saya dan suami saya. Takut anak-anak saya tidak bisa minum susu dan sebagainya. Ternyata saya salah. Ternyata Tuhan mengirimkan berkat buat kami. Ternyata janji Tuhan digenapi. Saya bisa hidup dalam kondisi krisis sampai hari ini. Saya ada, bisa makan dengan anak istri saya, bisa minum susu oleh karena berkat dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mempercayai, ya, dalam kondisi seperti ini sama halnya dengan murid-murid Tuhan pada waktu itu, waktu ada di atas danau, di mana taufan sedang menimpa mereka. Satu cerita yang kita dengar minggu kemarin, pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya naik di atas perahu, Yesus tidur di buritan dan sekonyong-konyong datanglah taufan. Bagi murid-murid Tuhan mungkin sering terjadi, mereka alami karena dia seorang pelaut, sudah pengalaman. Tapi kita lihat apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya. Dia terus mengambil ember, mungkin apa yang ada, diambil air, dibuangkan keluar, terus menerus sedemikian rupa. Ternyata sia-sia, air terus masuk dan perahu akan tenggelam. Kita melihat, padahal di tempat itu ada Yesus, di tempat itu ada Tuhan. Rupa-rupanya karena kebingungan, kepanikan daripada murid-muridnya, dia melupakan akan Tuhan. Pada dalam kondisi yang seperti itu, muridnya mendekati Tuhan. Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku? Karena kapal atau perahu akan tenggelam. Maka Tuhan bangkit dari tidurnya dan menghardik taufan itu. Berhenti. Maka seketika itu juga taufan itu berhenti. Saudara yang kasih, ada pertanyaan dari Tuhan kepada murid-muridnya. Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Saudara yang kasih, pertanyaan ini menggelitik sampai hari dalam kehidupan setiap kita. Di dalam kebingungan, suasana, cuaca, macam-macam yang terjadi dalam kondisi sulit, yang seharusnya kita yang pertama datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, dan sebagainya. Biarlah Tuhan menjadi nomor satu dalam hidupnya. Tapi ternyata tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelajaran yang luar biasa buat kita. Ayo, dimana kita pun ada, apapun yang terjadi. Waktu kita dihimpit, apapun yang terjadi. Kondisi senang, kondisi susah. Ayo, kita panggil Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, lindungi saya. Tuhan, berkati saya. Dan Tuhan, selamatkan saya. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Bambang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Kumis atau Pak Bambang yang dikenal secara umum. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi Pak. Ini kami mengajukan pertanyaan karena selama ini kan ada COVID sudah 5 bulan. Apa ada perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam usahanya Pak Bambang? Hal ini pernah kami alami dulu pada saat saya kecelakaan. Kami pernah mengalami sampai 4 bulan kami tidak punya hasil karena waktu itu saya tidak bisa bekerja. Namun kami masih bisa bertahan dan saya yakin itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan yang saat ini terjadi itu jauh lebih banyak apa yang orang alami, bukan hanya saya. Namun saya tetap percaya bahwa Tuhan itu ada selalu buat orang-orang yang selalu mengandalkan Dia.
Saya dengar Pak Bambang ini kalau lagi bengong, kadang-kadang karena jualan sepi dan sebagainya, Pak Bambang kan pakai masker ini. Nah, saya dengar dari warung sebelah atau rombong sebelah, ini mulutnya Pak Bambang kok komat kamit. Itu orang-orang bilang Pak Bambang ini punya ilmu nih, ilmu penglaris, karena mulut Pak Bambang kelihatan di maskernya itu. Pada saat berjualan dalam keadaan yang sepi, kami selalu mengandalkan benar-benar pada Tuhan dan sesuai dengan apa yang telah gereja ajarkan pada kami, bahwa mengandalkan Tuhan itu bukan hanya dalam ucapan, namun dalam doa, namun dalam pemikiran. Dan saya percaya bahwa apa yang ajarkan gereja selama ini adalah benar, dan saya ikuti itu. Pada saat jualan sepi, saya bengong, saya selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan dengan berbahasa roh. Meskipun bagaimana pada saat kami berbahasa roh, maksud saya, waktu saya berbahasa roh, kebetulan ada teman di pasar itu yang bisa melihat, punya indera keenam begitu. Dia melihat saya dari jauh, walaupun mulut saya tertutup masker. Dia dari jauh berkata bahwa Pak Bambang sedang membaca mantra untuk jualannya supaya rame begitu. Dan saya percaya bahwa apa yang saya lakukan ini adalah benar. Dan saya tetap dengan tersenyum, saya tetap berbahasa roh, dan selalu seperti itu dari hari ke hari. Selalu terjadi mukjizat di tempat jualan saya. Dan saya percaya ini karena ada yang saya lakukan itu adalah benar, dengan berbahasa roh, dengan sema. Selalu saya lakukan itu di saat senggang, tidak ada pembeli. Dan pada akhirnya Tuhan benar-benar bekerja, Tuhan tolong pada setiap hari di jualan saya. Meskipun dalam keadaan pasar itu sepi, tempat jualan saya selalu dikunjungi oleh pembeli dan selalu ramai. Makanya mereka katakan bahwa ada yang kebetulan sama-sama jualan dengan saya, jualan nasi goreng juga. Dia katakan ke orang lain bahwa saya menggunakan sesuatu yang katanya penglaris. Menurut orang Jawa itu pelarisan gitu. Dan saya katakan sama orang itu bahwa memang benar saya pakai sesuatu. Dan guru saya itu ada 4, yang 3 bisa dilihat, yang 1 tidak kelihatan. Jadi yang saya maksud 3 bisa dilihat itu adalah Pak Petrus, Pak Beta, dan Pak Doni, para penatua kami. Dan saya katakan itu di keluarga, istri saya berkata bahwa, "Pak, apa yang kita lakukan sudah benar." Itu orang melihat bahwa kita dikiranya yang menurut ukuran dunia kita memakai sesuatu, tapi bahwa Tuhan yang tidak kelihatan, Papa katakan tadi, adalah yang terhebat. Untuk itu saya percaya bahwa selama ini kami percaya pertolongan Tuhan itu ada setiap hari. Keempat, pertanyaan saya, apakah setelah terjadi COVID ini sampai hari ini, apakah ada perubahan dalam usaha Pak Bambang? Dan apakah juga gara-gara komat kami tadi itu membawa perubahan di dalam usaha Pak Bambang? Benar Pak, ada perubahan. Kami jualan yang bulan-bulan awal hingga 3 bulan itu kami bisa mencapai keuntungan hanya 20-30% dari ukuran biasanya. Tapi setelah bulan keempat dan menginjak bulan kelima ini ada peningkatan. Itu semua saya percaya karena pertolongan Tuhan. Dan peningkatan itu terjadi setiap hari. Mukjizat benar-benar ada setiap hari. Karena saya percaya, karena saya mengandalkan Tuhan. Sesuai dengan kesaksian dari Pak Samuel beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, Pak Samuel katakan itu benar bahwa
di rumah tangga dengan kepala rumah tangga atau suami yang benar-benar mengandalkan Tuhan, maka keluarga itu akan diberkati. Dan itu saya percaya. Selama ini sepenuhnya saya mengandalkan Tuhan. Perlu saya katakan sekarang juga bahwa sebelum kejadian COVID ini, jualan saya sangat ramai. Sebelum saya datang, pembeli sudah pada menunggu. Kenapa akhirnya saya sangat mengandalkan Tuhan pada saat ini? Karena terjadinya COVID ini, pembeli sangat sepi. Pada saat kami menunggu, ada satu datang pembeli saja, rasanya hati ini sudah sangat senang, sangat gembira. Dan pada saat orang pada datang ini, apa yang selama ini kami banggakan, pada saat dulu kami sangat sombong dengan apa yang kami alami. Kami belum datang, pembeli sudah menunggu. Pada saat itu saya merasa bahwa dalam keadaan apapun saya tetap laku, saya tetap laris. Tapi dalam keadaan seperti ini sekarang, saudara, apa yang saya alami benar-benar membuat saya menjadi sangat bergantung pada Tuhan, sangat berharap pada Tuhan. Ya mungkin sebelumnya nggak seperti yang saya lakukan sekarang. Doa sih doa, cuman nggak seperti yang saat ini kami lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa ayo kita semua dalam keadaan seperti ini selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bambang buat kesaksiannya. Mudah-mudahan dan saya harap menjadi berkat buat jemaat Avalov. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Dan hari ini kita akan mendengarkan satu renungan yang kami berikan judul Tetap Tegak Berdiri. Saya membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur di dalam pasal yang ke-20, di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang ke-8, orang ini memegahkan kereta dan orang ini memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Dan yang ke-9, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara yang kasih, hari-hari ini di bulan Agustus tentunya kita pasti ingat bahwa sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan. Hari ini pagi tadi saya boleh menaikkan bendera merah putih berkibar di depan rumah saya. Saya senang sekali, saya bangga melihat bendera kemenangan, simbol kemerdekaan ada. Saya senang banget, saya bangga dengan bendera ini. Kalau kita ingat dengan 17 Agustus kita seakan-akan, wah senang banget, hati gembira, sukacita, tegak berdiri kokoh. Saudara yang kasih, juga demikian dalam kehidupan setiap kita, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, apapun yang kita hadapi, mari kita andalkan Tuhan di dalam segala hal. Di dalam mengarungi hidup ini, mari kita terus berpegang akan senjata Allah. Karena Tuhan berharap buat setiap kita memperlengkapi diri kita dengan senjata-senjata yang Tuhan sudah persiapkan buat saudara dan saya. Hari-hari ini banyak orang percaya, dia tidak memegang, tidak membawa akan perlengkapan senjata Allah. Kita ingat, sering kasih dalam kisah kita Nehemia, yaitu dalam Nehemia, dalam pasal yang keempat bercerita, di mana Nehemia terpanggil untuk memperbaiki tembok pagar yang runtuh atau roboh. Dalam kisah cerita itu Nehemia memimpin
pasukan-pasukan untuk bersama-sama memperbaiki tembok Yerusalem yang runtuh. Yang luar biasa dan aneh tentunya secara umum kita bisa melihat bahwa pasukan daripada Nehemia dia bekerja sambil membawa perlengkapan perang. Ya. Tangan kanan dia membawa perlengkapan perang, mungkin tombak dan sebagainya. Tangan kiri dia mungkin mengangkat batu bata dan yang lain untuk membangun kembali tembok. Dan dalam arti bahwa apapun yang terjadi, senjata tetap ada di tangan mereka. Dia tetap waspada, berpegang teguh akan senjata Allah, yaitu firman Allah. Tangan kanan memegang janji Tuhan, mengklaim akan janji Tuhan, mengaminkan akan janji Tuhan. Tangan kiri berusaha, bertindak, melakukan segala perkara. Hari-hari ini dalam kondisi yang seperti ini, kalau kita tidak waspada menghadapi hidup ini, walaupun pemerintah sudah mengatakan hari ini norma yang baru sudah dibuka buat saudara dan saya, tentunya buat kita jangan gegabah. Mari kita minta hikmat dari Tuhan. Jangan mentang-mentang sudah bebas seperti sebelumnya kita enak. Ya bebas sudah, saya sudah merdeka. Tidak, saudara kasih. Tuhan memberikan hikmat dalam kisah cerita ini, bahwa setiap kita harus waspada menghadapi segala hal. Ya, kalau kita awal-awal rumah kita disemprot, yuk kita persiapkan diri. Saudara yang kasih, rumah kita siap mungkin 2-3 hari disemprot dan sebagainya. Ya, rumah kita semprot. Jangan hanya sekali, baru awal 5 bulan yang lewat kita semprot sekali. Yuk kita semprot rumah kita seperti pasukan yang bekerja dalam pembangunan. Dia memegang senjata ini, dia berpegang terus sambil bekerja. Ada hikmat Tuhan yang diberikan. Dalam kondisi sulit ini kita waspada, jangan lengah. Iblis akan mengganggu kehidupan setiap kita. Bakteri-bakteri, virus akan mengganggu dalam kehidupan kita. Maka itu jangan lupa, rumah kita semprot. Ya, setiap saat di rumah ada hand sanitizer, lakukanlah. Cari yang kecil, ada di kantong saudara, dimanapun saudara pergi, bawalah hand sanitizer. Saudara harus waspada, jangan ceroboh. Saudara yang kasih, Tuhan mengingatkan buat setiap kita, mari kita bersama-sama berhati-hati, berjaga-jaga menghadapi segala perkara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita dari Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara yang kasih, di dalam ayat-ayat yang kita baca dalam pasal ini, yaitu Mazmur 20 ayat yang ke-7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Siapakah yang diurapi? Saudara dan saya. Kemenangan menjadi milik saudara dan saya. Dan kemenangan ini harus kita rasakan dan kita lakukan. Karena Tuhan akan mengatakan dan menjawab semua doa kita dari surga. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan menjawabnya dari surganya yang kudus. Kasih janji Tuhan kepada saudara saya. Juga di dalam ayat yang ke-8 juga Tuhan mengatakan orang ini bermegah dan orang ini memegahkan kuda dan sebagainya, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan kita. Saudara yang kasih, ini bedanya orang yang percaya dengan Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari bagi saudara dan saya, setiap hari kita bermegah dan menghadirkan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Siapakah yang kita andalkan dalam hidup ini? Kita tadi dengar kesaksian dari Pak Bambang. Ya, bahkan teman-teman mereka di Pasar Senggol dia katakan, wah Pak Bambang punya ilmu. Diam-diam rupanya diperhatikan orang karena yang lain pada sepi. Tapi di warungnya Pak Bambang banyak orang beli makan. Seakan-akan itu diambilkan. Nah, betul kan? Pak Bambang pakai ilmu penglaris sehingga jualannya laku terus. Saudara kasih.
Ternyata kesaksian dari Pak Bambang mengatakan, saya berbahasa roh terus menerus setiap hari, membangun hubungan dengan Tuhan, ya, berkoram deo dengan Tuhan, ya. Dia mau terus langsung kapan saja, di mana saja dia membangun hubungan dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, maka berkat dari Tuhan akan dilimpahkan di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih, mari kita sama belajar bermegah bersama dengan Tuhan. Apabila kita tidak bermegah, saudara yang kasih, dalam ayat yang ke-9 mereka berkata, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak berhati-hati dalam kondisi yang seperti ini, kita lengah. Ada celah, iblis akan masuk dan saudara dan saya akan jatuh. Tapi kalau kita berpegang akan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, maka ayat mengatakan, maka kita akan bangun berdiri dan tetap tegak. Sering kasih. Saya yakin, saya percaya, saudara dan saya mendambakan ini. Dalam pengiringan kita dengan Tuhan, tetap berdiri tegak, kuat apapun yang terjadi. Walaupun angin tofan datang, virus datang, kita bersama dengan Tuhan. Dan berkat Tuhan selalu ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengingatkan seperti pasukan yang membangun tembok, kesana kemari penuh dengan kewaspadaan. Di era ini, era yang baru ini, new normal, kita tetap berjaga-jaga. Jangan lupa rumah saudara sering disemprot. Kemanapun saudara pergi, bawa sanitizer. Di rumah untuk keluarga, yang ukuran kecil di kantong saudara. Andalkan hikmat dari Tuhan di dalam hidup ini. Maka saudara akan tetap berdiri kokoh bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.